Cakrawala itu termasuk oksigen, termasuk udara. Sebelum tumbuhan, sebelum tanaman diciptakan Tuhan, hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, sky. Tuhan menciptakan udara. Semua orang tidak ada yang alergi dengan oksigen. Semua orang di dunia ini apapun agamanya, dia suka, dia butuh oksigen, sekalipun gratis. Saudara lihat kemarin waktu orang kena COVID, bukannya oksigen itu langka kayak gas mendadak langka. Beras, semen bisa langka, bensin bisa langka. Waktu terjadi COVID, bukan karena oksigen itu berkurang dari udara ditahan Tuhan produknya. Tapi kenapa orang begitu kesusahan mencari oksigen? Mencari bernapas itu begitu susah. Bukan oksigennya yang berkurang. Amin? Iya. Sehingga orang waktu itu harus beli. Ada yang berani membongkar ambulan untuk mengambil oksigennya. Untuk mencari yang gratis, ada waktunya manusia akan kesusahan. Dan tidak ada orang yang mencari Tuhan. Semua orang suka udara, oksigen. Tapi belum tentu semua orang mencari Allah. Waktu itu saya baca kisah pemilik bank Portugis, kaya raya. Dia orang yang paling kaya di Portugis. Dia mati hanya gara-gara tidak mendapatkan sesuatu yang gratis. Itu kata anaknya di tulisan anaknya. Bapak kami orang kaya. Kami orang kaya, kami punya bank, kami punya uang banyak. Tapi ayah saya meninggal karena sesuatu yang gratis, yaitu udara. Dia begitu sulit untuk mencarinya, dan dia begitu susah untuk membawa. Dia mati dengan sesuatu yang gratis. Saudara, engkau bisa dapat semua yang baik. Engkau kerja dapat uang, engkau berusaha dapat jabatan. Tapi orang banyak melupakan hari yang ketujuh ini. Hari yang menyimpulkan semua berkat. Hari pertama gak ada berkat. Hari kedua gak ada berkat. Hari ketiga gak ada berkat. Hari keempat gak ada berkat. Hari kelima gak ada berkat. Hari keenam gak ada berkat. Hari ketujuh Tuhan berkata, aku akan memberkati orang yang datang ketemu dengan Tuhan. Jadi apa itu hari ketujuh? Hari ketujuh bukan karena saudara lapar terus teriak-teriak sama Tuhan, aku sudah datang sama Tuhan. No. Hari ketujuh ketika engkau ambil resiko, engkau berani tinggalkan kesibukanmu, tinggalkan waktumu yang sibuk, pekerjaanmu hanya untuk bertemu dengan Tuhan tanpa diganggu, tanpa memikirkan pekerjaan. Jangan datang sama Tuhan sambil engkau masak. Begitu berdoa ingat, air tadi ku masak, matikan bentar terus doa lagi. Itu gak datang sama Tuhan. Hari ketujuh hari berhenti. Tuhan berhenti dari yang dikerjakannya. Tuhan gak sambil. Saudara, jadi kalau saudara datang kepada Tuhan sambil main HP, engkau sambil lihat aplikasi IG, Facebook, pulang saja. Maaf, saya bukan kasar, saudara. Karena engkau tidak terima berkat di situ. Berkat itu turun ketika Allah bilang, aku berhenti. Selesai. Aku berhenti. Jadi Allah itu berhenti untuk bertemu saudara. Jadi jalani hidup ini dari hari pertama sampai hari ketujuh. Jangan hanya sampai hari keenam. Amin. Ada waktunya berhenti. Duduk diam di kaki Tuhan. Tapi banyak orang kenapa tidak kebanyakan capek, kerja tadi malam, sibuk, terus molor, terus tidur. Justru karena engkau sudah bekerja itulah, justru karena engkau capek kerja itu, engkau datang kepada Tuhan. Tuhan, aku capek Tuhan, banyak kerja Tuhan. Di situ saudara sebenarnya datang sama Tuhan. Amin. Bukan ambil cuti, ambil libur terus lupa. Healing.
Itu kan gaya sekarang. Iya kan? Lupakan dulu pekerjaan, lupakan dulu kesibukan, lupakan dulu kewajiban yang seabrek. Bukannya datang sama Tuhan, dia pergi liburan. Orang berani ambil lembur, orang berani ambil kerja tambahan supaya nanti dia bisa liburan, bukan supaya dia bisa ketemu Tuhan. Makanya banyak orang sekarang hanya mencari happy, tidak mencari sukacita. Siapa yang bisa membedakan happy dengan sukacita? Nanti saya akan khotbah satu sesi tentang ini. Tidak sama. Saudara, makanya baik, amat baik, berkat dan kekudusan itu jumlah yang harus saudara terima. Amin. Wah, itu mantap, amin. Amin. Nah, di mana berkat dan kekudusan ini? Ini kesimpulannya. Saudara bertemu dengan ladang saudara besok, enggak masalah. Besok saudara ketemu dengan pekerjaan, enggak ada yang enggak rumit. Iya kan? Hari pertama, kedua, ketiga, saudara yang ke laut pergi ke laut, yang ke kebun pergi ke kebun, yang ke kantor pergi ke kantor. Easy, sangat mudah. Tapi saya mau tanya, siapa yang bisa bertemu dengan Tuhan? Ketika saudara berkata, Tuhan aku mau ke kantor, berkati aku Tuhan. Itu kan hanya doa. Itu hanya agama. Saudara, tetapi berkat yang sesungguhnya ketika engkau berhenti. Wah, kebanyakan orang baru berhenti ketika dia sudah sakit. Iya kan? Ketika sudah sakit, dokter bilang istirahat. Itu pun masih dikerjakannya juga pekerjaannya. Karena Tuhan. Besok panen mungkin aku berhenti Pak Dokter. Ditipu aku nanti sama panen. Ya biarlah ditipunya. Nah, hari ke-7 itu harus hari yang wajib kita jalan. Saudara wajib berhenti dari segala yang kau kerjakan. Saudara harus punya waktu dari segala kesibukan, duduk di kaki Tuhan. Datang kepada Tuhan bukan karena ada yang mau kita minta dari Tuhan. Bukan karena saya lagi butuh uang, bukan karena saya lagi butuh kesembuhan. Karena kalau saudara lagi butuh itu, saudara hanya mencari kebahagiaan. Baiklah saya kasih tahu. Apa itu happy? Saudara dapat uang, saudara senang kan? Oh, gajiku naik. Jadi PNS naik kan? Happy kan? Ya, apalagi gaji naik, buah sawit naik double. Itu bahagia. Bahagia ya. Kamu senang. Iya. Tapi itu happy. Apakah itu sukacita? Tuhan bilang satu guru saya sampaikan di Alkitab. Ketika satu orang bertobat, Tuhan bilang seluruh isi sorga bersukacita. Jadi bedanya happy dengan sukacita. Saudara diterima cintamu itu happy. Amin. Ya amin lah, nggak apa-apa. Amin. Tapi yang bapak-bapak jangan, nggak tahu cinta. Tapi ketika anak yang hilang itu, dia pulang ke rumah bapaknya. Itu ketika bapaknya melihat anaknya pulang, itu sukacita. Amin. Nah, saudara, di Alkitab dikatakan ada seorang gembala punya 100 ekor domba. Senang gak?
Happy kan? Happy itu dalam Alkitab tadi saya artikan pleasant, good, agreeable, baik, yang enak, yang menyenangkan. Itu memang arti kata baik itu. Tol bahasa aslinya. Saudara, tapi itu enggak. Saudara punya 100 ekor domba. Hilang satu. Sedih nggak? Sedih. Nah, ketika si gembala ini meninggalkan yang 99, terus dia pergi mencari domba yang 1 ekor ini, dia tinggalkan yang 99 tadi, dia kan? Begitu dia ketemu, dia happy atau sukacita? Itu sukacita. Saudara, engkau bisa mendapatkan seluruh dunia ini, gaji bagus, uang banyak, itu baru happy, itu baru baik, itu menyenangkan. Tapi hari ke-7, hari ketika engkau mendapatkan berkat dan kekudusan dari Tuhan, karena hari ke-7 itu engkau bertemu Tuhan. Engkau tidak bertemu pohon mangga, engkau tidak bertemu pohon salib hari ke-7 itu. Makanya kalau datang sama Tuhan jangan mikir kapan aku pupuk salibmu ya. Tidak usah dipikirin itu. Amin. Halo. Hari ke-7, hari engkau mendapatkan sukacita. Karena sukacita itu bobot surgawi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, baca nanti setelah saya khotbah ini, baca. Siapa yang mau baca di rumah nanti? Baca, maka semakin tambah pengertian saudara. Supaya saudara memikirkan selama ini yang tak perlu bagi saudara apa? Kita nggak butuh kekudusan. Kita alergi dengan kekudusan. Padahal itu ada. Dan harinya ada. Timingnya ada. Waktunya ada. Amin. Amin. Cembung, biar saya semangat. Nah itu saudara harus berhenti. Kalau engkau jahat, ada waktunya engkau berhenti dari kejahatan. Itu namanya hari ke-7. Kalau tidak bertobat sampai sekarang, engkau tidak pernah berhenti dari segala pikiranmu yang salah, yang gigil tetap gigil, yang malas tetap malas, yang jahat tetap jahat. Nggak ada waktunya berhenti.